Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Horas. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kami ingin menyampaikan bahwa kita patut bersyukur secara bersama-sama dan memuliakan kebesaran Tuhan karena kasih sayangnya kita boleh mendapatkan tempat untuk melakukan persekutuan dan ibadah dan penyembahan di gereja kita ini. Dan kita akan rayakan yang ke-43 tahun pada hari Minggu depan. Oleh sebab itu kami mewakili panitia ingin mengetuk hati dan pikiran kita sekalian untuk bersama-sama melakukan ibadah syukur tersebut yang tentu di dalamnya akan diisi dengan prosesi di mana setiap sektor akan mengirimkan satu orang warganya bersama dengan para halado dan para pendeta. Dan tentu kita akan melakukan ibadah khusus, yaitu ibadah selamat ulang tahun, ibadah syukuran, dan tentu kita juga akan melakukan pemotongan kue yang puncaknya akan kita lakukan pada Minggu siang, tetapi dalam setiap ibadah kita panitia akan memberikan semacam sukacita kita secara bersama-sama, yaitu pembagian kue yang menjadi sikat nih si panganon secara bersama-sama setiap kita, dan hari Minggu siang juga akan diadakan bersama dengan semua sekolah minggu, remaja, naposo, orang tua. Dan kami juga menghimbau kita boleh bersama-sama menyampaikan syukur kita atau katakanlah sikat nikado kita yang diberikan melalui amplop yang dibagikan oleh panitia. Dan itulah yang paling pertama kami sampaikan dan tentu kami juga menghimbau setiap kita boleh menghafal lagu Huriami Napina Ojakmi. Huriami Napina Ojakmi, gitu. Itu nanti akan dibagi atau di-share melalui setiap grup. Itu akan menjadi satu kor bersama segenap jemaat. Demikian yang mau kami sampaikan melalui panitia. Kiranya kita semua boleh mendoakannya dan boleh mensyukurinya, karena tidak semua jemaat boleh mendapatkan tempat untuk beribadah. Bahkan yang sudah ada kadang-kadang menghadapi gangguan-gangguan, dan kita layak bersyukur kita boleh tentram melakukan ibadah di sini, di rumah Tuhan, dan tentu ini adalah rumah kita sendiri. Sehingga kita boleh bersama-sama lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Demikian yang mau kami sampaikan mewakili panitia. Tolong ini menjadi beban doa kita di setiap ibadah dan setiap doa-doa kita di rumah. Demikianlah himbauan dari mewakili panitia. Sekarang marilah kita menenteramkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan pada minggu kita saat ini, yaitu minggu ke-6 setelah Trinitatis, yang dibungkus dalam satu tema besar, yaitu Allah benteng kita. Firman Tuhan diambil dari kitab Matius, kitab Psalmen, pasal yang ke-43, Psalmen atau Pemazmur, pasal 48 ayat 1 sampai yang ke-15. Mazmur
48 ayat 1 sampai 15. Saya baca buat kita sekalian. Terimalah firman Tuhan. Sion kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyhuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya, dan untuk selama-lamanya dialah yang memimpin kita. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu apa yang disebut dengan benteng. Dalam kondisi perang itu sangat dibutuhkan, bahwa benteng itu merupakan satu kubu dan tentu dijaga dengan sangat baik, sangat ketat oleh para pengawal atau para pasukan, sehingga kalau ada orang yang mau menyerang, maka mereka akan gentar kalau benteng itu sangat kuat dan solid. Dulu dalam perkampungan orang Batak, sebelum kekristenan masuk, maka setiap kampung orang Batak itu akan memiliki penjaga, dan katakanlah setiap kampung orang Batak memiliki bentengnya yang akan ada penjaganya. Itu kalau kita boleh melihat kampung-kampung kita orang Batak di Bonapasogit, sekelilingnya itu pasti banyak ditanami oleh bambu. Dan tentu di depannya ada para penjaga, itu yang sering disebut dengan si ukap harbangan. Kalau ada orang melakukan adat, itu sering disebut dan mendapatkan jambarnya taringot tusi. Maka kalau ada seorang pemuda yang di luar dari anggota kampung itu, warga itu, kalau dia datang katakanlah mau martandang, maka pertama sekali dia akan berhadapan dengan para penjaga yang disebut dengan parhal. Neng marhuaho di sonamang, tu sonamang, neng manuan hau. Nah, dia nggak akan mengatakan secara langsung mau martandang. Neng manuan hau. Oh, tu jabunise, tu jabuni rajai margana baban ninna kan gitu najulu. Nah, jadi saudara-saudara, maka setiap kampung itu punya benteng dan punya penjaga. Dan seringlah itu disebut dengan parhal, parjaga. Maka keselamatan orang yang ada di dalam kampung itu akan selalu bergantung kepada kewaspadaan daripada penjaganya, yaitu para pasukan-pasukannya.
Karena memang dahulu orang-orang Batak sebelum masuk ke Kristenan sering sekali terjadi perang antar kampung. Itulah yang disebut dengan parhal, parjaga. Lalu ini diadopsi ketika sudah masuk ke Kristenan, lalu siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan partondion atau katakanlah kesejahteraan, kekuatan, ketahanan daripada kerohanian atau iman dari setiap warga yang ada di kampung atau yang ada di sektor. Diadopsilah itu, maka muncullah para bapak-bapak, ibu-ibu kita ini yang berjubah putih dengan les merah, yaitu parhalado. Maka seorang parhalado, dia adalah penjaga dari warga-warga jemaat yang disampaikan Allah kepada mereka, yang dalam 1 Petrus 5 itu dikatakan, aku menasihati kamu wahai para penatua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang diberikan kepadamu. Jangan dengan paksa, jangan dengan melihat wajah atau untuk mengambil keuntungan. Kalau dalam bahasa Batak seringlah itu disebut saguru tuhadungoni parhaladoido, parhalido, hahorason ni partodion ni ruas ni huria, napi nasahat ni bana. Itu makanya parhala atau parhalado itu adalah teman daripada pendeta, sahabat dari para pendeta. Dongan ni padita lau marmahani. Itulah makanya mereka disebut dengan ujung tombak dari pelayanan. Cuman ujung tombak ini kalau dia supaya bisa baik, supaya bisa bagus dan berguna, maka tombaknya itu harus runcing, baik, bagus dan tidak berkarat. Ya? Nah itulah makanya disebut pertahanan kita, benteng kita. Maka ketika ada orang yang mau memasuki satu benteng itu, mereka berhadapan dulu dengan para penjaganya. Sehingga orang gentar, bagaikan orang yang sakit melahirkan karena dia bertemu dengan para penjaga-penjaga yang sangat luar biasa. Nah dungo, nah tetap waspada, yang tetap setia. Dan dalam konteks iman percaya kita, itulah dalam perjalanan kehidupan keimanan kita, hidup kita ini adalah perjalanan perang rohani. Jadi saudara-saudara, itu yang pertama secara harfiah. Lalu secara yang secara kemanusiaan kita, setiap pribadi itu punya benteng masing-masing di dalam tubuhnya. Oleh orang-orang kedokteran itu sering disebut dengan antibodi ya. Maka dalam kehidupan kita ini sering banyak sekali racun masuk di dalam tubuh kita. Ya. Mulai dari udara yang tercemar, air yang tercemar, bahkan mungkin makanan-makanan, semuanya itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita makan, sadar atau tidak sadar ada yang termakan, dan itu dikelola di dalam tubuh. Maka di dalam tubuh kita, begitu ada sesuatu yang masuk, para prajurit-prajurit itu akan segera bertindak. Yang bagus, yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, yang dibutuhkan untuk kesehatan, yang dibutuhkan untuk kekuatan tubuh, mereka yang saring. Lalu yang bersifat toksit, yaitu racun, itu akan dilawan oleh anti apa? Anti teroris, antibody. Dan itu sudah Tuhan anugerahkan secara utuh kepada kita. Maka dalam setiap suasana kehidupan sehari-hari, toksit itu tidak dibutuhkan.
Selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, mereka yang memiliki antibodi yang baik, maka dia akan sehat. Kalau orang yang sehat secara tubuhnya, secara pemikirannya, lalu dia ditaburi oleh firman Tuhan dan dia menjadi orang yang percaya, maka dia tidak akan jadi musuh atau tidak akan menjadi toksit. Ternyata toksit itu bukan hanya sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, yang mungkin hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang ada di laboratorium. Apakah itu virus, apakah itu bakteri, apakah itu jamur. Ternyata tidak. Di dalam persekutuan kita sehari-hari, akhir-akhir ini ternyata berkembang. Wahai saudara, kalau kamu orang yang sehat, kalau kamu orang yang ditabur oleh firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus dan beriman kepada Tuhan Yesus, kamu tidak akan menjadi orang yang toksit. Sebegitu banyak kumpulan yang kamu ikuti, apakah sebagai warga gereja, apakah sebagai warga kur, apakah sebagai warga kampung, apakah sebagai kepala rumah tangga, jadilah pribadi yang tidak menjadi penyebar toksit. Saudara-saudara, ternyata ada banyak orang rajin ke gereja, rajin beribadah, tetapi dia menjadi sumber informasi yang tidak baik, dan bahkan dia menjadi toksit di dalam persekutuan orang Kristen. Inilah yang harus dicerahkan oleh firman Tuhan pada kita saat ini, supaya engkau berubah, supaya engkau mau meninggalkan kebiasaan yang tidak baik. Karena ketika engkau tetap hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk, pola hidup yang buruk, pola makanan yang buruk menyebabkan engkau sakit. Ketika pola perilakumu yang buruk, pembicaraanmu yang buruk, pemikiranmu yang buruk, yang lebih suka melihat kekurangan, yang lebih suka menebar kebencian, maka kamu juga akan menjadi sesuatu yang sering dibenci, ya kan? Bahkan dihindari, dan pada akhirnya orang menyebutmu tidak tahu apa? Tidak tahu apa? Oh, tidak tahu diri. Kok pintar ya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu kita saat ini mengingatkan kita dalam satu perjalanan pertempuran rohani. Bagaimana saudara bisa memenangkannya? Bagaimana saudara dapat memenangkan pertempuran kerohanian itu? Ingatlah bahwa kita hadir di tengah-tengah dunia ini bagaikan musafir yang sedang berjalan menuju satu perhentian. Tetapi bagaimana perjalananmu itu bermakna? Bagaimana ketika engkau dalam perjalanan kehidupanmu ada banyak orang mengenang, menyukaimu, menyenangimu karena pikiranmu, karena perbuatanmu, karena perilakumu. Tetapi jangan sampai banyak orang mengenang dan mengenalmu. Odo Bayani, inilah orang yang paling suka Pak buru kodongan nak, hati-hati itu sih, kata gitu kan. Ya kan gitu. Ada juga mungkin orang suka menghalangi rezeki orang lain misalnya, ya kan. Badang benota syukur tatu parhaladu. Ada pula dong benan syukur-syukur tu sih. Nah, kan? Ada aja orang yang seperti itu kan. Adang benota syukur tatu huria. Adang pula benota tu sih. Gitu kan gitu. Ada banyak yang seperti itu. Dia tidak suka kalau saudaranya beroleh rezeki, maka dia akan menghalangi perjalanan rezekinya itu. Dia tidak suka kalau sahabatnya mendapatkan promosi, maka dia akan menyebarkan keburukan sahabat-sahabatnya itu. Pernah melihat seperti itu?
Pernah kita mengalami seperti itu? Dan selanjutnya, pernahkah kamu melakukan seperti itu? Pernah? Angkat pe. Ya ada diulamu. Pernahkah kita melakukan seperti itu? Nah, syukurlah. Semoga tidak ada yang mau melakukan seperti itu di tengah-tengah jemaat ini, bahkan mungkin di tengah-tengah para haladu. Kalau ada saat ini, sekarang ingat bahwa semua orang yang kita burukkan, semua orang yang kita benci, dia memiliki benteng pertahanannya. Hati-hati, karena saudara-saudara adalah orang yang sudah dikasihi Kristus, orang yang sudah diampuni oleh Yesus dengan darahnya yang kudus, maka saudara diperbaharui, dikembalikan kepada citra Allah. Apa itu? Yaitu darah Kristus yang memperbaharuimu, menguduskanmu. Dan kalau engkau berbuat tidak baik kepada orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka ketahuilah kamu sedang berhadapan dengan pemilik kehidupan itu. Amin. Kenapa takut? Ya. Kenapa takut? Apa karena kita sering sekali menjadi toksit? Para suami jangan jadi toksit sama istrimu, sama anak-anakmu. Para istri jangan jadi toksit bagi suami dan anak-anakmu. Kita berhalado jangan jadi toksit bagi pelayanan gereja, pendeta dan sintua. Kita harus sama-sama untuk menjadi pembawa damai. Ya. Ingat, kita adalah penjaga. Saguru Tuhadu ngotado, hahorasan, hahisaran ni partodion ni ruas ni huria napina satu amu alani. Sekali lagi selalu ingat, parmaniamu ma biru-biru ni debata napina satu amu. Itu pesan dari yang mempunyai domba itu. Kalau Yesus adalah gembala kita, kita apanya? Kalau Yesus adalah gembala kita iya kan? Tuhan. Atau kita janjikan aja seperti ini. Apa nyanyian kita tentang Yesus adalah gembala kita? Jehovah. Tahu itu? 1, 2 ya. Basip. Stop majo. Sonda semangat metong. Kalau Tuhan gembala kita dan kita digembalakan oleh Tuhan, jangan takut. Karena benteng kita adalah Yesus. Jehovah si 1, 2 ya. Jehovah si parmahan dak kurang mananga aina saja di padau dosian dorbiana tongon di baina mahi lau pangolu onton diki di tongon di bain sekali lagi 2 tongon di bain nalomahi lau pangolu onton diki di bain asi rohana. Saudara-saudara di patongon dohotu nalomaki di bain asi ni rohana alani
Siapa saja yang mau menjadi toksit, siapa saja yang mau menyerang umat kudus milik Tuhan, siapa saja yang mau menyerang hamba-hamba Tuhan ini, maka dia berhadapan dengan bentengnya. Siapakah bentengmu, wahai para halado? Tuhan Yesus. Siapakah bentengmu, wahai jemaat? Tuhan Yesus. Kalau Allah adalah benteng kita, maka tempat terbaik sehingga kita tidak bisa disergap oleh musuh, kita harus hidup dan berdiam di dalam benteng itu. Ya, hidup di dalam benteng itu. Hidup di dalam benteng itu artinya adalah hidup di dalam kenapa takut? Hidup di dalam benteng itu artinya hidup di dalam mereka yang mau keluar dari benteng, yang suka pajago-jagohon, yang suka pamalo-malohon, maka dia akan disergap oleh iblis. Mereka akan celaka dan bahkan mungkin akan binasa. Lalu apa orang yang tinggal di dalam Yesus? Mereka akan berperilaku dengan baik, berbicara dengan baik, berpikir dengan baik, dan sejak sekarang tinggalkan itu. Karena Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Ayo buka Alkitabnya. Sudah? Boleh dibantu? Yohanes 15 ayat 5. Sudah? Oke, udah dapat? Semua bawa Alkitab? Enggak. Kalau enggak bawa Alkitab, bawa handphone. Handphoneku, handphone kudus ya. Semoga handphone itu memang kita kuduskan kan gitu. Tapi ketahuilah di handphonemu itu kamu bisa cari berita baik dan berita yang tidak, good news dan bad, good sun dan bad sun, kan gitu. Jadi saudara-saudara, mari kita baca Yohanes 15 ayat 5. 1, 2, ya. Coba kita mulai. Sebab di luar aku secara bersama-sama dan serentak. 1, 2, ya. Di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar benteng itu, kalau engkau keluar dari benteng itu, maka kamu akan menjadi sasaran empuk iblis. Kamu akan menjadi toksit. Jadi siapa saja yang suka menjadi penyebar isu, ya, dia adalah orang yang di luar apa? Di luar benteng itu ya. Siapa saja yang suka menjelek-jelekkan sahabatnya, maka dia adalah di luar apa? Di luar benteng. Siapa seluka yang berpikiran yang tidak baik, dia di luar benteng. Supaya engkau kuat dan memenangkan pertarungan imanmu, tinggallah di dalam Kristus. Karena sejak dahulu Tuhan itu adalah benteng kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita, gunung batu yang kudus yang menjulang tinggi. Coba kita baca nats kita Mazmur 48 ini ayat 4 secara serentak. Hari dukem. Gua zen benteng.
Boleh ya, secara sama-sama, secara serentak ya. Oke, 1, 2, iya. Sebagai tinggallah di dalam benteng, tinggallah di dalam Allah, maka engkau akan berbuah. Oke? Jadi kami juga menyapa saudara-saudara kami yang mungkin saat ini kurang sehat. Dan kita puji Tuhan, hamba Tuhan Pendeta Jabaris Nenggolan beberapa waktu yang lalu kurang sehat dan sekarang sudah pulih dan nanti akan melayani. Bapak BP Nabitupulu, kita juga bersyukur Bapak itu juga sudah mulai pulang dari rumah sakit. Anak Airodo Simamora, Rifandi Limbong, Sandy Lumban Buru Hutajulo, Theodora Borusia Luho, sahabat kami, opung kami Riri Sutasoid atau sering digelar Opung Mall, sahabat kami Inang Mawar Tobing Boru Panggabean, Amang Sintua MB Sibarani, Amang Sintua Hardi Tobing, semuanya yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Hari ini kami menyapa saudara-saudara. Ingat, Tuhan adalah bentengmu, tetaplah dalam Tuhan Yesus, maka apapun tidak akan dapat merengutmu. Biarlah dia menjadi gunung batumu, dan biarlah kiranya engkau mendapatkan pemulihan dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau sekalian. Amin.